Bab 1909, Armor Kaiyuan. Kemudian, Helian Lu dengan enggan membungkuk kepada Yang Xiaotian. Melihat putrinya memberi hormat kepada Yang Xiaotian, Helian Cheng tersenyum pada Yang Xiaotian, tuan muda yang juga hadir untuk lelang, kan? Mari kita masuk bersama. Awalnya, dia sepenuhnya berharap Yang Xiaotian akan dengan senang hati setuju, tetapi Yang Xiaotian hanya berkata, tidak perlu. Setelah berbicara, dia memimpin Raja Dunia Bawah dan yang lainnya langsung ke pintu masuk utama guild. Senyum Helian Cheng membeku saat ia melihat Yang Xiaotian pergi, wajahnya tampak agak tidak senang. Sebagai kepala keluarga Helian, siapa yang berani menantangnya di seluruh benua Feiyang? Dia baru saja berinisiatif mengundang Yang Xiaotian, tetapi Yang Xiaotian mengabaikannya begitu saja. Ayah, Yang Xiaotian ini, yang didukung oleh iblis penghancur langit, sangat arogan, bahkan tidak menganggapmu penting. Setelah sosok Yang Xiaotian menghilang, Helian Lu dengan marah berkata, menurutku kita harus mengaktifkan formasi naga suci agung, membunuhnya langsung, dan mengambil jantung naga leluhur naga hantu. Aku tidak percaya bahwa dengan seluruh kekuatan kota naga suci, kita tidak bisa menghadapi iblis penghancur langit selain Yang Xiaotian, atau Yang Xiaotian sendiri. Helian Lu sedang berbicara dengan penuh semangat ketika tiba-tiba Helian Cheng menamparkan wajah putrinya dengan punggung tangannya. Tamparan. Suara yang tajam membuat semua orang terdiam. Helian Cheng menatap putrinya dengan dingin, berbicara omong kosong di rumah itu satu hal, tetapi jika kau berani berbicara omong kosong seperti itu di luar, kau tidak perlu keluar lagi. Setelah itu, dia memimpin semua ahli dari keluarga Helian ke tempat lelang. Helian Lu berdiri di sana sambil menutupi wajahnya, tidak bergerak untuk waktu yang lama. Sementara itu, setelah Yang Xiaotian memasuki arena lelang, dia disambut oleh para anggota berpangkat tinggi dan diundang ke ruang VIP, bahkan ditempatkan di ruang VIP nomor 1. Setelah Helian Cheng memasuki ruang lelang dan mengetahui bahwa ruang VIP nomor 1 telah disiapkan untuk Yang Xiaotian, dia mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apapun dan memimpin para ahli keluarga Helian ke ruang VIP nomor 2. Tepat ketika Yang Xiaotian dan kelompoknya baru saja memasuki ruang VIP nomor 1, Li Yao dan sekelompok ahli dari keluarga Li juga tiba di tempat lelang. Karena kepala keluarga Li tidak datang, mereka ditempatkan di ruang VIP nomor 3. Saat kerumunan terus berdatangan ke aula lelang, ruangan itu segera penuh sesak. Tak lama kemudian, lelang resmi dimulai. Barang pertama yang dilelang adalah baju zirah. Awalnya, Yang Xiaotian datang untuk mengambil ramuan suci berusia 200 juta tahun dan 1003 ki suci murni. Tetapi ketika dia melihat baju zirah ini, dia duduk tegak, wajahnya penuh dengan kekaguman dan kegembiraan. Barang pertama yang akan dilelang hari ini adalah baju zirah Kaiyuan milik Kaisar Kaiyuan. Pembawa acara lelang tersenyum kepada semua orang, saya yakin semua orang mengenal Kaisar Kaiyuan, salah satu dari 2 kaisar legendaris dari 3 benua suci. Armor Kaiyuan ini adalah armor suci yang dikenakan oleh Kaisar Kaiyuan di masa lalu. Tidak hanya memiliki pertahanan yang menakjubkan tetapi juga serangan yang sangat kuat. Memang, barang pertama dalam lelang itu adalah baju zirah Kaiyuan milik Kaisar Kaiyuan. Kaisar Kaiyuan menyempurnakan satu set senjata tingkat Kaitian, berjumlah 4 buah, dan Yang Xiaotian telah memperoleh pedang Kaiyuan, kuali Kaiyuan, dan pesawat luar angkasa ringan Kaiyuan. Satu-satunya bagian yang hilang adalah armor Kaiyuan. Asalkan dia mengumpulkan armor Kaiyuan, dia akan melengkapi set 4 senjata tingkat Kaitian buatan Kaiyuan. Dalam salah satu buku panduan Kaisar Kaiyuan yang diperolehnya, disebutkan bahwa jika ia mengumpulkan keempat bagian tersebut, ia dapat memperoleh harta karun yang tertinggal di benua Gajah Biru. Itulah mengapa Yang Xiaotian sangat gembira melihat armor Kaiyuan ini. Meskipun armor Kaiyuan ini pernah dikenakan oleh Kaisar Kaiyuan, dan pertahanan serta serangannya cukup baik, namun terdapat retakan besar akibat tebasan ki pedang, yang sangat mengurangi pertahanan dan serangannya, bukan? Pada saat itu, seorang ahli dari Sekte Pemurnian Artefak berkata, dan set Kaiyuan harus dikumpulkan secara lengkap untuk melepaskan kekuatan sebenarnya. Satu bagian dari armor Kaiyuan tidak banyak gunanya. Suasana di tempat tersebut agak ramai. Sang tuan rumah melirik ahli dari Sekte Pemurnian Artefak dan tersenyum, meskipun itu benar, armor Kaiyuan ini, bagaimanapun juga, pernah dikenakan oleh Kaisar Kaiyuan, dan mungkin semua orang akan mengoleksi keempat bagiannya di masa depan. Lalu dia berkata,
Harga penawaran awal untuk Kaiyuan Armor ini adalah 100 juta. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1 juta. Mendengar bahwa harga penawaran awal untuk Kaiyuan Armor adalah 100 juta, cukup banyak ahli yang menggelengkan kepala. Seandainya armor Kaiyuan tidak terbelah dengan retakan besar, banyak orang pasti menginginkannya, tetapi karena terdapat retakan besar dan harga penawaran awalnya 100 juta, tidak banyak yang tertarik. 110 juta. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari ruang VIP nomor 4. Kerumunan orang tercengang, karena ruang VIP nomor 4 ditempati oleh para ahli dari dinasti Suci Qianyai. Dinasti Suci Qianyai benar-benar tertarik pada sirah Kaiyuan ini. Tidak banyak orang yang tertarik dengan sirah Kaiyuan ini, dan sekarang setelah melihat para ahli dari dinasti Suci Qianyai mengajukan penawaran, minat terhadapnya semakin berkurang. Suasana di tempat itu menjadi hening. Karena tidak ada yang mengajukan penawaran, armor Kaiyuan ini akan menjadi milik dinasti Suci Qianyai kita, kata Patriark dinasti Suci Qianyai, Liu Qing. Tepat ketika semua orang mengira armor Kaiyuan akan menjadi milik dinasti Suci Qianyai, sebuah suara tiba-tiba terdengar, 120 juta. Suara yang jernih itu mengejutkan semua orang. Yang Xiao Tianlah yang berbicara. Tuan rumah tidak terkejut mendengar tawaran Yang Xiao Tian, karena banyak orang tahu bahwa Yang Xiao Tian telah memperoleh pedang Kaiyuan dan pesawat luar angkasa cahaya Kaiyuan. 120 juta dari tuan muda nomor 1 yang, ada yang lebih tinggi. Pembawa acara tersenyum kepada hadirin. Liu Qing merasa tidak senang dengan campur tangan mendadak Yang Xiao Tian dan berkata, Putra Suci Hongmeng, kan? Sirah Kaiyuan ini sangat penting bagiku, tolong berikan padaku. Setelah berbicara, dia berseru, 130 juta. Iblis penghancur langit mencibir dingin, anak kecil, kau sungguh tidak tahu malu. Armor Kaiyuan penting bagimu, tetapi bukankah itu juga penting bagi guru suciku? Beraninya kau meminta guru suciku untuk memberikanmu armor Kaiyuan. Kamu pikir kamu siapa? Begitu Liu Qing menyebutkan 130 juta, wajahnya langsung memerah karena kata-kata iblis penghancur langit. 140 juta. Segera setelah itu, suara Yang Xiao Tian terdengar. Liu Qing mendengus dingin, 150 juta. Jelas sekali, dia berniat untuk melanjutkan hubungannya dengan Yang Xiao Tian sampai tuntas. 160 juta. Suara Yang Xiao Tian tetap tenang seperti biasanya. Mendengar tawaran Yang Xiao Tian sebesar 160 juta, wajah Liu Qing sedikit berubah menjadi tidak enak. Awalnya dia mengira 120 juta sudah cukup untuk mendapatkan armor Kaiyuan, tetapi dia tidak menyangka Yang Xiao Tian akan ikut campur. Namun, dia tidak melanjutkan penawaran karena harga 160 juta terlalu tinggi. Pada akhirnya, Yang Xiao Tian berhasil mendapatkan armor Kaiyuan dengan harga 160 juta. Melihat Yang Xiao Tian memenangkan lelang sirah Kaiyuan, seorang ahli dinasti Suci Qianyai di belakang Liu Qing berkata, sirah Kaiyuan ini memiliki retakan besar dan formasinya terganggu hingga 70–80%, Yang Xiao Tian hanya mendapatkan sepotong sirah yang tidak berharga. Memang, menawar 160 juta untuk sepotong baju sirah bekas, siapa sangka Yang Xiao Tian bisa sebodoh itu. Para ahli dinasti Suci Qianyai lainnya tertawa setuju. Bab 1910, Obat Surgawi 100 juta tahun. Liu Qing mengangguk, saya menganggapnya sebagai junior dan terlalu malas untuk bersaing dengannya, jadi saya membiarkannya saja. Para ahli lain di dinasti Suci Qianyai tertawa mendengar ini, Tuan Liu Qing murah hati, tidak seperti Yang Xiao Tian yang picik. Tepat sekali, jika bukan karena kemurahan hati Tuan, Yang Xiao Tian tidak akan bisa berhasil memenangkan lelang armor Kaiyuan. Di ruang VIP keempat, sanjungan merajalela. Sementara itu, di ruang VIP pertama, Yang Xiao Tian dengan gembira mengagumi armor Kaiyuan yang ada di hadapannya. Bagian terakhir dari set Kaiyuan, yaitu armor Kaiyuan, akhirnya berhasil dikumpulkan. Meskipun armor Kaiyuan mengalami kerusakan besar, selama dia bisa menemukan besi surgawi tingkat Kaitian, dia bisa memperbaikinya. Adapun formasi yang rusak di dalam armor, memperbaikinya cukup merepotkan. Yang Xiao Tian memeriksa celah pada baju sirah itu, yang panjangnya setengah meter, miring ke bawah, dan hampir memotong seluruh baju sirah tersebut. Formasi di dalamnya telah menghancurkan ratusan rune formasi. Rune formasi ini juga dicap dengan cairan besi surgawi tingkat Kaitian khusus, dia perlu menemukan besi surgawi yang sama. Setelah beberapa pengamatan,
Yang Xiaotian sudah memahami sebagian besar masalahnya. Pada titik ini, lelang dilanjutkan dengan barang kedua. Secara umum, barang lelang pertama biasanya bernilai tinggi, dan barang lelang kedua nilainya lebih rendah. Barang kedua yang dilelang adalah palu petir. Palu petir ini adalah senjata yang diciptakan oleh seorang kaisar agung kuno dari benua Feiyang, tetapi karena dibuat di awal kariernya, kekuatannya tidak terlalu besar. Namun, dengan harga penawaran awal hanya 10 juta, lelang tersebut tetap menarik cukup banyak ahli untuk ikut menawar. Setelah melelang lebih dari selusin barang berturut-turut, pembawa acara lelang tiba-tiba mengumumkan, selanjutnya, kita akan mulai melelang sejumlah obat surgawi berusia 200 juta tahun. Begitu dia berbicara, suasana yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan Yang Xiaotian menghentikan sejenak pemeriksaannya terhadap armor Kai Yuan dan menatap ke arah panggung lelang. Lelang yang telah lama ditunggu-tunggu untuk kumpulan obat surgawi berusia 200 juta tahun ini akhirnya akan segera dimulai. Melihat perhatian semua orang tertuju padanya, pembawa acara tersenyum dan berkata, saya yakin semua orang di sini untuk ramuan surgawi ini, tetapi izinkan saya memperingatkan Anda terlebih dahulu, efeknya tidak akan sebaik jika Anda meminumnya dan berlatih nanti, jadi jangan salahkan lelang kami jika itu terjadi. Para hadirin tertawa kecil. Suasana tegang sedikit mereda. Kemudian, tuan rumah mengeluarkan sebuah kotak giok besar dan membukanya, memperlihatkan sekumpulan obat surgawi. Kumpulan ini terdiri dari beberapa obat surgawi sistem kegelapan, beberapa obat surgawi sistem bumi, dan beberapa obat surgawi klan Long. 10 tanaman. Khasiat obat dari setiap tanaman berbeda-beda. Terdapat perasaan adanya kesenjangan. Selain itu, siapapun dapat mengatakan bahwa obat-obatan surgawi ini adalah yang paling biasa di antara obat-obatan yang telah ada selama 200 juta tahun. Meskipun demikian, usia tersebut memang benar-benar 200 juta tahun. Kumpulan obat surgawi ini ditemukan dengan susah payah oleh perkumpulan kami dari daerah-daerah yang sangat berbahaya, kata tuan rumah sambil tersenyum. Meskipun penampilannya biasa saja, khasiat obatnya memang setara dengan obat surgawi berusia 200 juta tahun. Kumpulan obat surgawi ini tidak akan dijual terpisah, semuanya akan dilelang bersama. Setelah itu, ia memperkenalkan setiap jenis obat surgawi. Akhirnya, dia berkata, harga penawaran awal untuk 10 obat surgawi berusia 200 juta tahun ini adalah 20 miliar. Setiap kenaikan penawaran tidak boleh kurang dari 1 miliar. Setelah mendengar harga awalnya, banyak orang terkejut. 20 miliar, dan itu baru harga penawaran awal. Jika proses penawaran berlangsung hingga akhir, nilainya bisa mencapai lebih dari 30 miliar. 30 miliar. Angka ini membuat banyak ahli silsilah keluarga gemetar ketakutan. 20 miliar. Iblis penghancur langit, guru hantu Yin Yang, dan ikan dunia bawah juga merasa bahwa harga awal lelang agak terlalu tinggi. Lagi pula, obat-obatan surgawi ini bukanlah dari sistem yang sama dan merupakan obat-obatan surgawi biasa di antara obat-obatan surgawi yang telah ada selama 200 juta tahun. Jelas sekali, lelang tersebut mengandalkan banyak orang yang datang khusus untuk mendapatkan kumpulan obat surgawi ini, jadi mereka menaikkan harganya. Sekarang, proses penawaran dimulai. Seru pembawa acara. 21 miliar. Begitu pembawa acara selesai berbicara, seorang ahli dari keluarga Li di ruang VIP ketiga tak sabar dan langsung berteriak. Namun, suara itu bukan berasal dari Li Yao. Mungkin karena ingin menghindari Yang Xiaotian, Li Yao tidak muncul. Mendengar pakar keluarga Li meneriakkan tawaran mereka, Liu Qing dari dinasti suci Qianye hendak membuka mulutnya untuk menawar ketika tiba-tiba sebuah suara berteriak, 30 miliar. 30 miliar. Semua orang terkejut, menatap ke arah ruang VIP pertama tempat Yang Xiaotian berada. Liu Qing dicekik. Bahkan Helian Cheng, yang awalnya berencana untuk mengajukan penawaran, pun terkejut. 30 miliar. Yang Xiaotian tetap tenang, karena semua orang akan menawar hingga 30 miliar nanti, dia mungkin sebaiknya langsung menawar 30 miliar sekaligus untuk menghindari kerepotan. Mendengar tawaran Yang Xiaotian sebesar 30 miliar, hati semua orang langsung ciut. 30 miliar. Yang Xiaotian punya uang sebanyak itu. Setelah pertempuran di Laut Namo, guru sekte Buddha penekan langit dan ular merah tewas di tangannya, dan semua artefak surgawi ruang mereka jatuh ke tangan Yang Xiaotian. Mungkin Yang Xiaotian bahkan memperoleh harta karun dari 1000 iblis suci dan aula Buddha 3 kehidupan.
Apa artinya 30 miliar bagi Yang Xiaotian? Tak pelak lagi, terdengar bisik-bisik di antara mereka yang berada di lokasi. Sialan kau, Yang Xiaotian, kata Li Huan, leluhur keluarga Li, dengan marah. Dengan semakin dekatnya perang suci besar 7 benua, keluarga Li datang kali ini dengan maksud untuk menawar sejumlah obat surgawi ini untuk pewaris suci keluarga mereka. Dengan sejumlah obat surgawi ini, pewaris suci mereka pasti akan mencapai alam yang lebih tinggi sebelum perang suci. Awalnya, rencana keluarga Li adalah menghabiskan 30 miliar untuk ramuan obat surgawi ini. Mengingat status keluarga Li, mereka yakin tidak akan ada orang lain yang mampu menyaingi mereka setelah menawarkan 30 miliar. Kemudian Yang Xiaotian ikut campur. Rencana keluarga Li berantakan. 31 miliar, teriak Helian Cheng dengan hati-hati. Kerumunan yang tadinya sedang berdiskusi pun menjadi tenang. 32 miliar, teriak Liu Qing dari dinasti Suci Qianye. Seperti keluarga Li, klan Helian dan dinasti Suci Qianye sama-sama ingin mengajukan penawaran untuk kumpulan obat surgawi ini, agar pewaris suci mereka dapat mencapai alam yang lebih tinggi sebelum perang suci. 40 miliar, tepat ketika leluhur keluarga Li, Li Huan, hendak mengulangi ucapannya, suara Yang Xiaotian tiba-tiba menyela Li Huan. Semua orang di dalam merasa linglung. Keheningan menyelimuti tempat kejadian. Baik keluarga Li maupun dinasti Suci Qianye tampak murung. Dibandingkan dengan yang lain, ekspresi Yang Xiaotian tetap tidak berubah. Baginya, uang hanyalah angka sekarang. Kumpulan obat-obatan surgawi berusia 200 juta tahun ini sangat penting baginya, jadi mengeluarkan biaya lebih banyak tidak masalah. Dia sekarang bisa memurnikan ramuan tingkat surga kesengsaraan ke-10. Jika suatu saat kehabisan uang, dia bisa mendapatkannya kembali melalui alkimia, jadi dia tidak khawatir tentang masalah keuangan. Apakah masih ada orang lain yang akan terus menawar setelah tuan muda yang menawarkan 40 miliar? Sang pembawa acara, dengan gembira, menatap kerumunan sambil tersenyum. Li Huan, leluhur keluarga Li, mengepalkan tinjunya, menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menekan amarah di hatinya. Pada akhirnya, tidak ada yang melanjutkan penawaran. Yang Xiaotian berhasil membeli ramuan obat suci berusia 200 juta tahun itu seharga 40 miliar. Jangan khawatir, leluhur. Sekalipun Yang Xiaotian mendapatkan ramuan surgawi ini, dia tidak mungkin bisa naik ke peringkat 20 teratas dalam perang suci. Seorang tetua agung keluarga Li berkata kepada Li Huan. Bab 1911, masih mustahil untuk masuk ke 50 besar. Li Huan mencibir, 20 besar. Kau pikir dia bahkan bisa masuk 50 besar? Yang Xiaotian muncul di kota naga suci, dan banyak orang mengatakan bahwa Yang Xiaotian akan berpartisipasi dalam perang suci. Saat ini, banyak tokoh penting di benua Fei yang sedang membahas dan memperkirakan seberapa baik peringkat Yang Xiaotian jika ia berpartisipasi dalam perang suci. Banyak tokoh penting bahkan berpendapat bahwa Yang Xiaotian tidak mungkin masuk dalam 50 besar. Lagi pula, Yang Xiaotian baru berada di tingkat 9 Sein Agung, bahkan jika dia berhasil menembus ke alam Sein Surgawi saat itu, tetap saja mustahil baginya untuk masuk ke dalam 50 besar. Li Huan juga berpendapat Yang Xiaotian tidak mungkin masuk 50 besar. Tetua tertinggi keluarga Li, yang mengatakan Yang Xiaotian tidak akan bisa masuk 20 besar, melihat ketidakpuasan Li Huan dan dengan cepat mengubah nada bicaranya, Tuan Li Huan benar, saya salah bicara tadi. Sebenarnya, jika Anda bertanya kepada saya, Yang Xiaotian bahkan tidak akan bisa masuk 200 besar jika dia bergabung dalam perang suci. Tetua agung keluarga Li lainnya angkat bicara, menurut pendapat saya, jika Yang Xiaotian ikut serta dalam perang suci, dia pasti akan tersingkir di babak pertama dan bahkan tidak akan memiliki peringkat. Setelah mendengar itu, ekspresi Li Huan sedikit membaik. Pada saat itu, rumah lelang secara pribadi mengantarkan kumpulan obat suci berusia 200 juta tahun itu ke ruang VIP nomor 1. Yang Xiaotian memandang setumpuk obat suci berusia 200 juta tahun di hadapannya, dan tak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Meskipun ramuan surgawi ini hanyalah ramuan surgawi biasa berusia 200 juta tahun, namun tetap cukup untuk meningkatkan kekuatannya hingga puncak tingkat ke-10 Maha Suci atau alam Maha Suci Surgawi, yang sudah memadai. Yang Xiaotian menyerahkan artefak surgawi ruang angkasa yang berisi 40 miliar batu suci Dao tingkat rendah ke rumah lelang. Leluhur rumah lelang itu memeriksa dan memastikan jumlahnya akurat, lalu dengan senyum lebar,
mengucapkan banyak kata-kata sanjungan kepada Yang Xiaotian sebelum meninggalkan ruang VIP No. 1. Yang Xiaotian menyimpan ramuan obat suci berusia 200 juta tahun itu dengan hati-hati. Setelah obat surgawi berusia 200 juta tahun itu diperoleh, langkah selanjutnya adalah 1000 takaran 3 ki suci murni. Namun, rumah lelang tersebut tidak melanjutkan pelelangan 1000 takaran 3 ki suci murni, melainkan melelang barang-barang lain. Setelah melelang 10 barang secara berturut-turut, mereka kemudian mulai melelang 3 ki suci murni. Pembawa acara membuka cincin ruang yang berisi 3 ki suci murni agar semua orang dapat melihatnya dengan jelas, kemudian memperkenalkan 3 ki suci murni, melebih-lebihkan banyak kegunaannya sebelum mengizinkan penawaran dimulai. Penawaran awal adalah 10 miliar. 1000 takaran 3 ki suci murni, dengan penawaran awal 10 miliar, adalah harga yang cukup wajar. 3 ki suci murni tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi tubuh suci, tetapi juga memperkuat jiwa surgawi dan meningkatkan kultivasi, sehingga meskipun 10 miliar adalah harga yang tinggi, hal itu tetap memicu penawaran sengit di antara banyak ahli. Harga tersebut dengan cepat melonjak menjadi 15 miliar. Keluarga Li, dinasti suci Qianye, dan keluarga Helian semuanya ikut serta dalam penawaran. Meskipun Yang Xiaotian bertekad untuk memenangkan 1000 ukuran 3 energi suci murni, dia tidak terburu-buru untuk bertindak, melainkan menunggu dengan sabar saat yang tepat untuk bergabung dalam penawaran. Ketika harga mencapai 17 miliar, proses penawaran melambat. Rupanya, harga 17 miliar itu hampir mencapai batas yang diperkirakan semua orang. 17 miliar 10 juta. Liu Qing dari dinasti suci Qianye mengajukan tawaran dengan hati-hati. 17 miliar 20 juta. Leluhur keluarga Li, Li Huan, tidak menyerah dan terus menawar. Liu Qing mengerutkan kening. 18 miliar. Tepat ketika Liu Qing sedang mempertimbangkan untuk menaikkan harga menjadi 17 miliar 40 juta, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semua orang terkejut. Mendengar suara itu, Liu Qing, Li Huan, Helian Cheng, dan yang lainnya merasa hati mereka hancur. Terutama Li Huan, yang tak kuasa menahan amarah dan berteriak, Yang Xiaotian, jangan keterlaluan. Yang Xiaotian telah membeli armor Kaiyuan, ramuan surgawi berusia 200 juta tahun itu, dan sekarang dia berani menginginkan 3 energi suci murni juga, yang menyulut amarah dalam diri Li Huan. Pembawa acara melirik ruang VIP Li Huan dan berkata, untuk setiap barang lelang, siapapun dapat dengan bebas mengajukan penawaran dalam lelang ini, dan tidak seorang pun diperbolehkan mengancam orang lain selama proses penawaran. Li Huan mendengar peringatan dari pembawa acara, wajahnya memerah. Tuan muda yang menawar 18 miliar, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Sang presenter segera mengubah nada bicaranya dan bertanya. 18 miliar 10 juta. Li Huan hampir menggertakkan giginya saat mengajukan penawaran. Kali ini, dia memutuskan untuk melawan Yang Xiaotian sampai akhir. Mendengar Li Huan terus menawar, Yang Xiaotian melirik ruang VIP nomor 3 dan berkata, 19 miliar. 19 miliar. Setelah mendengar Yang Xiaotian menaikkan harga lagi sebesar 1 miliar, ekspresi Li Huan menjadi muram. Dulu dia berpikir uang bukanlah segalanya di dunia ini, tetapi sekarang dia menyadari bahwa memiliki banyak uang memang bisa sangat berpengaruh. Ketika uang mencapai jumlah tertentu, itu juga merupakan bentuk kekuatan. 19 miliar 10 juta, kata Liu Qing dari dinasti suci Qianye dengan hikmat. Rupanya, dinasti suci Qianye juga tidak ingin melepaskan kumpulan 3 ki suci murni tersebut. Lagi pula, 3 ki suci murni tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi tetapi juga meningkatkan tubuh suci dan memperkuat jiwa surgawi. Yang terpenting, hal itu memperkuat jiwa surgawi. Di alam suci, tidak banyak hal yang dapat memperkuat jiwa surgawi. 20 miliar, kata Yang Xiaotian tanpa ragu-ragu. Para hadirin tercengang. Wajah Liu Qing dan Li Huan sama-sama pucat pasi. Helian Cheng, yang awalnya ingin melanjutkan penawaran, juga mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Dengan menghabiskan 20 miliar untuk 1000 takaran 3 ki suci murni, harga ini sudah jauh melebihi nilai pasar, dan terus menawar hanya akan membuang-buang uang. Jadi, Helian Cheng memutuskan untuk menghentikan proses penawaran lebih lanjut. Ekspresi wajah Liu Qing berganti-ganti antara gelap dan cerah, dan akhirnya dia pun memilih untuk menyerah. Namun, Li Huan masih menahan amarahnya dan terus menawar, 20 miliar 10 juta.
Namun begitu Li Huan selesai berbicara, Yang Xiaotian menaikkan harganya menjadi 21 miliar. Sialan, Li Huan tak kuasa menahan diri dan menghancurkan meja di sampingnya hingga berkeping-keping, menatap tajam ke arah ruang VIP Yang Xiaotian. Pada akhirnya, dia tidak melanjutkan penawaran. Yang Xiaotian, silakan nikmati kemenanganmu selama beberapa tahun, ketika Perang Suci tiba, keluarga Li kami akan membuatmu menyerahkan semuanya. Pada akhirnya, Yang Xiaotian berhasil memperoleh 1000 takaran 3 Ki Suci murni senilai 21 miliar. Manajemen senior perusahaan secara pribadi menyerahkan 1000 takaran 3 energi suci murni kepada Yang Xiaotian. Setelah Yang Xiaotian memeriksa dan memastikan tidak ada kesalahan, dia membayar 21 miliar dan berhasil mendapatkan 1000 ukuran 3 energi suci murni. Sekarang, banyak dari tubuh suci miliknya sudah berada di puncak tahap akhir lapisan 28, dan 1000 takaran 3 Ki Suci murni ini akan sepenuhnya memungkinkan banyak dari tubuh suci miliknya untuk menembus ke lapisan 29. Kemudian, lelang dilanjutkan dengan beberapa barang lagi sebelum memulai lelang 2 harta karun puncak terakhir. Kedua harta karun puncak ini sama-sama berada di level Keitian. Salah satunya adalah kotak harta karun, permukaannya ditutupi dengan rune misterius, dan bahan yang digunakan untuk membuat kotak harta karun itu adalah besi surgawi tingkat Keitian yang sangat langka. Adapun isi kotak itu, tidak ada yang tahu, karena bahkan pedagang naga suci pun tidak bisa membukanya. Yang satunya lagi adalah sepotong besi surgawi. Potongan besi surgawi ini berasal dari tangan Dewa Iblis bawaan, dan kata-kata Dewa Iblis terukir di permukaannya. Selain itu, di dalam besi surgawi terdapat ruang dalam, dan mengenai rahasia yang tersembunyi di dalam ruang dalam tersebut, perdagangan naga suci pun tidak mengetahuinya, karena para ahli mereka tidak dapat membukanya. Yang Xiaotian tidak tertarik pada kedua harta karun puncak tersebut, jadi dia tidak ikut menawarnya. Bab 1912, Pulau Hati Surgawi. Oleh karena itu, sebelum lelang berakhir, Yang Xiaotian meninggalkan tempat lelang bersama semua orang. Karena dia tidak tertarik pada dua harta karun terakhir, tidak ada alasan baginya untuk tinggal lebih lama lagi mendengarkan ocehan orang-orang dari keluarga Li dan dinasti Suci Qianyai. Dengan waktu sebanyak ini, dia sebaiknya kembali dan meminum ramuan surgawi berusia 200 juta tahun untuk berlatih. Setelah kembali ke penginapan, Yang Xiaotian membayar uang tersebut dan meninggalkan kota naga suci bersama semuanya. Sekarang, dia perlu mencari tempat untuk mengasingkan diri dan berlatih. Pertama-tama memurnikan ramuan obat surgawi berusia 200 juta tahun dan 3 Ki Suci murni tersebut. Sehari kemudian, Yang Xiaotian dan yang lainnya tiba di pegunungan yang tidak berpenghuni. Kemudian, Yang Xiaotian menelan salah satu dari 200 juta tahun obat surgawi dan memulai pelatihan terpencilnya. Meskipun setelah menembus tingkat ke-9 Maha Suci, efek dari ramuan surgawi berusia 200 juta tahun telah sangat berkurang. Setelah mengonsumsi dan memurnikan tanaman ramuan surgawi berusia 200 juta tahun, Yang Xiaotian masih berhasil menembus ke tingkat ke-10 Maha Suci seperti yang diharapkan. Namun, setelah menembus lapisan ke-10 Maha Suci, Yang Xiaotian tidak melanjutkan latihannya, karena monster tua iblis darah telah pergi selama lebih dari setahun. Monster tua iblis darah seharusnya sudah kembali sejak lama, tetapi dia masih belum kembali. Bisakah kau menghubungi iblis darah? Tanya Yang Xiaotian kepada iblis penghancur langit. Tidak, iblis penghancur langit juga memiliki firasat buruk. Monster tua iblis darah pergi ke lautan jantung surgawi untuk mencari rumput kehidupan abadi yang berusia lebih dari 200 juta tahun. Seharusnya dia kembali dalam 2 atau 3 bulan, tetapi belum ada kabar. Intinya adalah iblis penghancur langit juga tidak dapat menghubungi monster tua iblis darah. Monster tua iblis darah tidak pernah mengirimkan token balasan. Mungkinkah iblis darah terjebak di pulau jantung surgawi? Tanya ikan dunia bawah. Aku juga pernah pergi ke pulau jantung surgawi bersama guruku dulu, dan hampir terjebak di sana. Setelah mendengar itu, Yang Xiaotian merasakan perasaan tidak nyaman di hatinya. Dia juga pernah mendengar sedikit tentang pulau hati surgawi. Konon, pulau hati surgawi telah ada sejak sebelum era kehancuran. Di dalam pulau itu, terdapat berbagai macam makhluk yang tidak terlihat di luar pulau. Makhluk-makhluk ini, masing-masing sangat kuat. Intinya adalah pulau tersebut dipenuhi dengan berbagai batasan formasi. Bahkan tetua Gunung Awan, ahli formasi terkemuka di benua kabut,
hampir terjebak sampai mati oleh formasi agung ini di Pulau Hati Surgawi. Kelautan Hati Surgawi, seru Yang Xiaotian dengan suara berat. Monster tua iblis darah tidak mengirimkan pesan apapun, pasti ada sesuatu yang salah, mereka harus melakukan perjalanan ke Lautan Hati Surgawi. Dengan demikian, Yang Xiaotian dan kelompoknya menuju ke Lautan Hati Surgawi. Di dalam ruang pesawat ruang angkasa, Yang Xiaotian menyerap 3 ki suci murni untuk berkultivasi. Setelah menyerap 1000 untaian 3 energi suci murni, dia dapat sekali lagi mengumpulkan 3650 teratai emas dalam sekali gerakan. Meskipun Yang Xiaotian dan yang lainnya mengemudikan pesawat ruang angkasa dengan kekuatan penuh, mereka tetap membutuhkan waktu 1 bulan untuk mencapai Lautan Hati Surgawi. Laut Hati Surgawi, permukaan lautnya berwarna biru tua. Namun di atas langit, terbentang hamparan abu-abu yang luas. Suram, suasananya terasa menyesakan. Yang Xiaotian keluar dari ruang kokpit pesawat ruang angkasa, memandang langit kelabu yang suram. Namun, Laut Hati Surgawi ditakuti karena cuaca seperti ini. Begitu cuaca seperti ini muncul, semua makhluk di Lautan Hati Surgawi akan menjadi sangat ganas. Setelah mengingatkan semua orang untuk berhati-hati, Yang Xiaotian tetap mengemudikan pesawat ruang angkasa ke Lautan Hati Surgawi. Begitu semua orang memasuki Lautan Hati Surgawi, tiba-tiba langit dipenuhi awan badai, kilat dan guntur bergemuruh, dan sepertinya hujan akan segera turun. Guru Suci, haruskah kita mencari pulau untuk berlindung terlebih dahulu? Guru Hantu Yin yang memandang awan badai yang padat di atas sana, merasakan ketakutan. Di Laut Hati Surgawi, semakin buruk cuacanya, semakin berbahaya pula situasinya. Jika tidak ada sinar matahari, semua makhluk di Lautan Hati Surgawi akan menjadi sangat ganas, dan jika menghadapi cuaca badai, makhluk-makhluk di Lautan Hati Surgawi tidak hanya akan menjadi ganas. Begitu hujan deras turun, banyak makhluk laut perkasa dari kedalaman akan keluar, membunuh orang-orang yang mereka temui. Yang Xiaotian mengangguk, lalu mengajak semua orang mencari pulau untuk bersembunyi. Namun, pulau-pulau di Laut Hati Surgawi sangat langka. Awan badai di langit semakin banyak. Suara guntur juga semakin keras, bergemuruh seperti genderang langit. Karena badai akan segera datang, mereka akhirnya melihat sebuah pulau di kejauhan. Dengan gembira, semua orang terbang dengan cepat menuju pulau itu. Tepat saat mereka sampai di pulau itu, tiba-tiba, hujan turun deras seperti banjir dari langit, menghantam dengan dahsyat, membasahi Laut Hati Surgawi dan menutupi seluruh laut. Saat hujan deras turun, permukaan laut di Laut Hati Surgawi bergejolak hebat, raungan buas terus bergema dari perairan sekitarnya. Cepat, Yang Xiaotian memimpin semua orang menuju pegunungan di depan dan begitu sampai di sana, segera mulai memasang susunan kamuflase bersama mereka. Begitu susunan penyamaran didirikan, pulau tempat mereka berada mulai berguncang hebat, dan makhluk laut terus-menerus turun ke pulau itu. Rupanya, makhluk-makhluk laut ini telah merasakan kehadiran Yang Xiaotian dan kelompoknya, dan dengan panik mencari mereka di pulau itu. Melihat para makhluk laut panik mencari mereka di dalam pulau, Raja Binatang Dunia Bawah berkata, "Ayah, aku akan keluar dan mengalahkan mereka." Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, menghentikan binatang Raja Dunia Bawah. Lautan Hati Surgawi dipenuhi dengan makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya, sebaiknya hindari terlibat dengan mereka jika memungkinkan. Kali ini memasuki Lautan Hati Surgawi, prioritas terpenting adalah menemukan monster tua iblis darah. Namun hujan terus mengguyur tanpa henti. Terus-menerus menghantam permukaan laut. Awalnya, pulau itu jauh lebih tinggi dari permukaan laut, tetapi dengan terus naiknya permukaan laut, pulau itu terendam, pertama-tama pantainya terendam, kemudian dataran pegunungan di dalam pulau tersebut. Bahkan beberapa hutan pegunungan pun terendam. Untungnya, pegunungan tempat Yang Xiaotian dan yang lainnya berada masih sangat tinggi. Namun, bahkan pegunungan tempat mereka berada pun terendam hingga setengahnya. Air laut terus naik. Dengan kecepatan seperti ini, dalam waktu tidak lebih dari 1 jam, pegunungan tempat mereka berada akan tenggelam. Air laut ini dapat mengaburkan semua batasan formasi, dan dapat membuat segala sesuatu di dalam formasi menjadi terlihat, sehingga begitu air laut menenggelamkan puncak gunung, mereka akan terekspos di hadapan makhluk-makhluk laut itu. Tepat ketika air hampir menenggelamkan puncak gunung, dan semua orang bersiap untuk berperang, tiba-tiba, hujan deras berhenti mendadak. Saat hujan berhenti, permukaan air laut yang naik pun berangsur-angsur surut.
Laut hati surgawi kembali normal. Ketegangan di dalam kelompok akhirnya mereda. Setelah permukaan laut kembali normal, makhluk-makhluk laut itu kembali ke dasar laut. Meskipun hujan telah berhenti, langit tetap berwarna abu-abu suram. Setelah monster laut itu pergi, Yang Xiaotian menyingkirkan susunan penyembunyian dan melanjutkan terbang menuju Pulau Hati Surgawi bersama yang lain. Meskipun lautan hati surgawi berbahaya, dengan kekuatan monster tua iblis darah, hanya Pulau Hati Surgawi di seluruh lautan hati surgawi yang mampu menjebaknya. Setengah hari kemudian, semua orang melihat sebuah pulau besar berbentuk hati dari kejauhan. Pulau raksasa ini mengapung di atas laut, lebih dari 100 meter di atas permukaan laut. Pulau itu diselimuti kabut abu-abu tebal, persis seperti warna abu-abu langit di atas. Ini adalah Pulau Hati Surgawi. Bahkan Yin Yang Ghostmaster, Destroying Heaven Demon, dan Netherworld Fish tampak serius saat melihat Pulau Heavenly Heart. Namun, Raja Binatang Dunia Bawah menatap Pulau Hati Surgawi dengan rasa ingin tahu. Yang Xiaotian dan kelompoknya melepaskan kekuatan jiwa surgawi mereka, mencoba menembus Pulau Hati Surgawi, tetapi begitu mereka masuk, kekuatan jiwa surgawi mereka diblokir oleh batasan tak terlihat dari pulau tersebut. Meskipun Yang Xiaotian dapat melihat esensi dengan matanya, saat ini dia tidak dapat menembus batasan formasi Pulau Hati Surgawi. Bab 1913, Konvergensi Tiga Teratai Emas. Oleh karena itu, semua orang hanya bisa memasuki Pulau Hati Surgawi, mencari monster tua iblis darah selangkah demi selangkah. Raja Binatang Dunia Bawah juga mengikuti di sisi Yang Xiaotian, tampak sangat patuh, tanpa menyerang secara sembarangan. Yang Xiaotian melambaikan tangannya, dan rune-rune tersebut memadat menjadi peta formasi melingkar seluas beberapa ratus meter persegi, dengan bintik-bintik cahaya tersebar darinya tinggi di langit. Cahaya ini sebenarnya terdiri dari 11 kekuatan. Ia mencakup air, api, bumi, kayu, emas, angin, guntur, kegelapan, cahaya, waktu, dan ruang, kesembilan kekuatan ini. Peta formasi ini secara virtual memelihara semua kekuatan antara langit dan bumi. Di bawah pancaran 11 kekuatan, berbagai batasan susunan tersembunyi di Pulau Hati Surgawi secara bertahap terungkap satu persatu. Peta formasi apa ini? Master Hantu Yin Yang dan beberapa lainnya, seperti iblis penghancur langit, menatap peta formasi ini, tak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka. Sebuah peta formasi, namun di dalamnya memupuk 11 kekuatan. Mereka belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Beberapa ahli susunan tingkat atas di alam suci dapat menyusun formasi 7 sistem. Sebuah formasi yang terdiri dari 5 elemen, angin, dan guntur. Namun, peta formasi Yang Xiaotian sebenarnya terdiri dari 11 kekuatan. Ini jelas ratusan, bahkan ribuan kali lebih sulit daripada menyiapkan formasi 7 sistem. Sambil mengamati berbagai larangan yang secara bertahap terungkap, semua orang dengan hati-hati menghindarinya, dan jika mereka tidak dapat melewatinya, mereka akan menerobos bersama-sama, meskipun kecepatannya lebih lambat, tetapi itu tidak terlalu berbahaya. Namun, beberapa susunan besar tersebut sangat rumit, dan bahkan dengan kekuatan gabungan, dibutuhkan beberapa hari untuk menghancurkannya. Jadi, setelah setengah bulan, mereka hanya menempuh jarak kurang dari 10 mil. Suasana menjadi gelap, dan Yang Xiaotian beserta semua orang berhenti untuk beristirahat. Sambil memandang sekeliling Pulau Hati Surgawi yang gelap, mereka merenungkan bahwa dengan kecepatan ini, mereka mungkin tidak akan mampu menjelajahi seluruh pulau bahkan dalam 100 tahun. Tapi dia tidak punya banyak waktu. Lagi pula, dalam 20 tahun lagi, itu akan menjadi perang suci 7 benua. Dengan mencari tanpa tujuan seperti ini, kau tidak akan menemukan iblis darah bahkan dalam 200 tahun, kata Guru Ding. Akan lebih baik jika kau terlebih dahulu memadatkan teratai emas, lalu memicu hujan suci 2 kali, maka kau akan dapat melihat menembus semua susunan besar dan batasan di Pulau Hati Surgawi ini. Kalau begitu, kamu bisa dengan mudah menemukan iblis darah. Mengasah kapak memang tidak menunda pekerjaan memotong kayu bakar. Yang Xiaotian mengangguk. Seketika itu juga, dia mulai memadatkan kekuatan langit dan bumi dengan kekuatan jiwa surgawinya yang dahsyat, lalu terus-menerus memadatkan kekuatan langit dan bumi. Ketika kekuatan langit dan bumi dipadatkan hingga batas maksimal, sebuah teratai emas dengan cepat terbentuk. Lalu yang kedua, yang ketiga. 3 hari berlalu, dan teratai emas milik Yang Xiaotian telah mencapai 3000.
Di masa lalu, setelah mencapai 3000, jiwa surgawinya akan merasa lelah, tetapi kali ini sama sekali tidak ada rasa lelah. Teratai emas tingkat 3000. Master Hantu Yin Yang dan Ikan Dunia Bawah belum pernah melihat Yang Xiaotian memadatkan teratai emas, dan melihatnya memadatkan teratai emas tingkat 3000 dalam satu tarikan napas sangat mengejutkan mereka. Teratai emas Sang Guru Suci, bukankah itu mencapai tingkatan 6000? Mata Guru Hantu Yin Yang melebar. Dunia mengatakan Yang Xiaotian memadatkan teratai emas tingkat 3650, menambahkan 3000 itu menjadi 6000 tingkat. Melihat Master Hantu Yin Yang mengatakan teratai emas Yang Xiaotian bergrade 6000, Iblis Penghancur Langit melirik Master Hantu Yin Yang dengan jijik. Apakah kau pikir teratai emas yang dipadatkan oleh Guru Suci sebelumnya hanya bergrade 3650? Sang Guru Hantu Yin Yang terkejut. Mungkinkah ini terjadi? Ikan Dunia Bawah mendengar kata-kata itu, juga dipenuhi dengan kejutan dan keraguan. Bukankah itu 3650 derajat? Lalu, apa itu? Apakah ini grade 4000? Jika nilainya 4000, ditambah 3000 ini, maka totalnya menjadi 7000. Karena mengira itu mungkin teratai emas tingkat 7000, jantung Ikan Dunia Bawah berdebar lebih kencang. Dengan cepat, teratai emas yang dipadatkan oleh Yang Xiaotian mencapai 3200. Sebelumnya, pada titik ini, jiwa surgawinya akan sangat kelelahan. Namun, hingga kini, masih belum terlihat tanda-tanda kelelahan. Ketika teratai emas Yang Xiaotian mencapai 3600, barulah ia merasakan kelelahan. Jika itu terjadi sebelumnya, pada titik ini, dia pasti akan merasakan sakit yang luar biasa, dengan sakit kepala yang hebat. Akhirnya, teratai emas Yang Xiaotian dengan mudah mencapai 3650. Saat teratai emas berhasil memadatkan 3650, langit dan bumi berubah warna, awan badai di langit bergejolak, dan kubah langit tiba-tiba membuka lubang raksasa tempat butiran hujan emas turun. Sang Guru Hantu Yin Yang dan Ikan Dunia Bawah membeku saat melihat hujan emas ini. Apakah ini hujan suci? Berbeda dengan rasa tidak percaya keduanya, Iblis Penghancur Langit justru dipenuhi kegembiraan, seperti anak kecil, merentangkan tangannya, menghirup aroma hujan suci. Wangi sekali. Aroma akrab yang sudah lama hilang ini sangat manis. Dan Raja Binatang Dunia Bawah menari-nari dengan gembira, mempertunjukkan tarian kelantai, menyebabkan tanah bergetar hebat. Yang Xiaotian duduk bersila di atas teratai emas, dengan rakus menyerap hujan emas yang jatuh dari langit tinggi. Hujan emas itu menyatu ke dalam tubuhnya, menyehatkan daging dan jiwa surgawinya. Seluruh tubuh Yang Xiaotian bersinar dari setiap sudut, vitalitas yang bersemangat muncul dari lubuk hatinya, seolah-olah suatu kekuatan akan menerobos bumi, menyambut kehidupan baru. Master Hantu Yin Yang dan Ikan Dunia Bawah juga bereaksi, merentangkan tangan mereka seperti iblis penghancur langit, untuk menyambut hujan suci pemberian surga ini. Sehari berlalu, hujan suci akhirnya berhenti. Yang Xiaotian melanjutkan kultivasinya selama beberapa hari, lalu berhenti. Saat ia membuka matanya, ia mendapati langit dan bumi kembali terlihat jelas. Susunan besar dan batasan pulau hati surgawi yang sebelumnya tidak jelas kini menjadi jauh lebih jelas. Namun, masih ada beberapa kekurangan, yaitu ketidakmampuan untuk benar-benar melihat secara menyeluruh. Oleh karena itu, dia masih perlu memicu hujan suci keempat, dan hanya setelah menyerap hujan suci keempat barulah dia dapat melihat menembus susunan besar dan batasan di pulau hati surgawi. Sekarang, dia telah memadatkan teratai emas tingkat 3 kali 3650, tetapi masih kurang 2010 tingkat untuk mencapai teratai emas tingkat terkuat 12096. Namun, dengan kekuatan jiwa surgawi yang dimilikinya saat ini, tidak mungkin untuk memadatkan 2010 teratai emas tingkat tinggi, ia harus terus memperkuat jiwa surgawinya. Seketika itu juga, Yang Xiaotian mengeluarkan 3 energi suci murni yang telah dibelinya dari lelang, dan menyerapnya untuk kultivasi. Sesi kultivasi ini berlangsung lebih dari 1 tahun. Dengan semakin meningkatnya penyerapan 3 ki suci murni, jiwa surgawi Yang Xiaotian terus menguat, dan berbagai tubuh suci juga terus berkembang. Berdengung. Tiba-tiba, seluruh tubuh Yang Xiaotian memancarkan cahaya waktu dan zaman, seolah-olah dewa waktu di belakangnya diselimuti lapisan cahaya kemasan. Berkat peningkatan terus-menerus dari 3 ki suci murni, tubuh suci abadinya akhirnya maju ke tingkat 29. Beberapa hari kemudian, secara berurutan,
tubuh suci takdir primordial, tubuh suci Hongmeng, tubuh suci asal, tubuh suci kekacauan, dan lain-lain, masing-masing maju ke lapisan 29. Bahkan tubuh suci tertinggi, tubuh pedang primordial, tubuh suci matahari, dan bahkan tubuh suci 1000 domain pun telah mencapai lapisan 29. Hanya tubuh suci terbalik yang tersisa. Ketika Yang Xiaotian telah sepenuhnya memurnikan dan mengasimilasi semua 3 ki suci murni yang telah diperolehnya, teknik suci 3 yang murni miliknya menembus ke lapisan ke-9. Dan jiwa surgawinya pun telah sangat diperkuat. Namun, masih ada sedikit kekurangan untuk memadatkan teratai emas tingkat 2010. Melihat bahwa jiwa surgawinya masih sedikit kurang, Yang Xiaotian merasa gelisah. Pulau Hati Surgawi juga memiliki obat-obatan surgawi untuk meningkatkan jiwa surgawi, kata Guru Ding. Pulau Hati Surgawi menumbuhkan sejenis bunga tanpa jiwa, dan meskipun efeknya tidak sebaik 3 ki suci murni atau cairan Buddha, bunga ini masih dapat meningkatkan jiwa surgawi Anda mungkin ingin mencarinya. Bab 1914, Teratai Emas Terkuat di Dunia. Bunga tanpa jiwa. Yang Xiaotian terkejut. Ya, bunga tanpa jiwa ini hanya dapat ditemukan di Pulau Hati Surgawi di benua kabut, kata Guru Ding. Namun, bunga ini dapat menjadi tak terlihat, sehingga sulit ditemukan. Tentu saja, dalam keadaan normal, ia tidak tak terlihat, tetapi jika menghadapi bahaya, ia akan menghilang dan melarikan diri, dan sekuat apapun kekuatan jiwa surgawi, ia tidak dapat mengetahui lokasi persembunyiannya. Namun, karena kamu telah mengalami hujan suci sebanyak 3 kali, kamu mungkin bisa melihat di mana ia bersembunyi. Selanjutnya, Yang Xiaotian bertanya kepada Guru Ding tentang beberapa ciri bunga tanpa jiwa. Setelah memahami situasinya, Yang Xiaotian mendiskusikan tugas selanjutnya, yaitu mencari bunga tanpa jiwa, dengan semua orang yang hadir. Kemudian, mereka meninggalkan tempat semula untuk mencari bunga tanpa jiwa. Namun, setelah 10 hari pencarian, mereka tidak menemukan jejak bunga tanpa jiwa. Pada hari itu, ketika Yang Xiaotian dan para pengikutnya sampai di sebuah sungai kecil, mereka tiba-tiba melihat deretan bunga abu-abu di tepi sungai. Deretan bunga abu-abu ini memiliki kelopak yang tampak hampir transparan, dengan titik di tengahnya menyerupai mutiara. Melihat deretan bunga abu-abu ini, Yang Xiaotian dan teman-temannya membelalakkan mata karena terkejut. Bunga tanpa jiwa, dan ada sederetan penuh. Jumlahnya ada 50 atau 60. Astaga, apakah semua bunga tanpa jiwa di Pulau Hati Surgawi telah berkumpul di sini? Saat Yang Xiaotian melihat barisan bunga tanpa jiwa ini, bunga-bunga itu merasakan kedatangan Yang Xiaotian dan para pengikutnya, dan langsung menghilang tanpa jejak, lenyap sepenuhnya dalam sekejap mata. Ternyata, mereka semua bersembunyi secara tak terlihat. Seperti yang dikatakan Guru Ding, baik jiwa surgawi maupun mata surgawi tidak dapat mendeteksi keberadaan tersembunyi dari bunga-bunga tanpa jiwa ini. Bahkan Raja Dunia Bawah pun tidak bisa membedakan mereka. Meskipun ia dapat meminjam berbagai kekuatan langit dan bumi, ia bukanlah maha kuasa. Yang Xiaotian, menggunakan metode yang dijelaskan oleh Guru Ding, mulai mengamati. Dan memang, dia berhasil melihat jejak tersembunyi dari bunga tanpa jiwa. Meskipun agak buram, dia masih bisa menangkap lokasi persembunyian spesifik dari bunga-bunga tanpa jiwa ini. Namun, bunga tanpa jiwa ini bergerak sangat cepat, dan bahkan saat bergerak, Yang Xiaotian tidak dapat menangkap lintasan pergerakan mereka, sehingga dia hanya bisa bertindak ketika mereka berhenti bergerak. Setelah beberapa kali melarikan diri, sebagian dari bunga tanpa jiwa berhenti. Yang Xiaotian segera mengunci target terdekat, menggunakan gerakan instan ruang waktu, dia muncul di depan bunga tanpa jiwa. Meskipun mengetahui tempat persembunyian bunga tanpa jiwa ini, menangkapnya bukanlah hal yang mudah. Untungnya, Yang Xiaotian memiliki tubuh suci tertinggi. Di bawah aktivasinya, kekuatan ruang waktu seketika menyelimuti bunga tanpa jiwa, sepenuhnya menutup ruang di sekitarnya. Yang Xiaotian dengan cepat menangkap bunga tanpa jiwa ini hanya dengan satu tangan. Kemudian, Yang Xiaotian mengunci target berikutnya. Dengan demikian, Yang Xiaotian terus menggunakan metode yang sama, terus-menerus menggunakan gerakan instan ruang waktu, lalu memanfaatkan kekuatan ruang waktu untuk mengamankan bunga tanpa jiwa dan menangkapnya. Setelah beberapa kali pengambilan gambar, Yang Xiaotian telah mengumpulkan lebih dari 40 bunga. Namun, sekitar selusin orang lainnya telah melarikan diri tanpa jejak. Melihat hal ini,
Yang Xiaotian hanya bisa menyerah. Lebih dari 40 bunga tanpa jiwa sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan jiwa surgawinya ke tingkat yang baru. Yang Xiaotian kemudian mulai memurnikan dan mengasimilasi bunga tanpa jiwa di tempat itu juga. Butuh waktu 3 hari baginya untuk memurnikan satu bunga tanpa jiwa secara menyeluruh. Yang Xiaotian dapat merasakan peningkatan kecil pada jiwa surgawinya dengan jelas. Dia terus menyempurnakan yang kedua, ketiga. Lebih dari 4 bulan kemudian, dia berhasil menyempurnakan lebih dari 40 bunga tanpa jiwa. Yang Xiaotian memperkirakan bahwa dengan kekuatan jiwa surgawinya saat ini, dia seharusnya mampu memadatkan 2010 juta teratai emas. Seketika itu juga, dia menggunakan kekuatan jiwa surgawi untuk mengumpulkan kekuatan langit dan bumi. Kemudian, padatkan kekuatan langit dan bumi untuk membentuk teratai emas. Tak lama kemudian, teratai emas berhasil dipadatkan. Saat Yang Xiaotian terus memadatkan kekuatan langit dan bumi, jumlah teratai emas pun bertambah. Namun, Yang Xiaotian masih melebih-lebihkan kekuatan jiwa surgawinya saat ini, ketika dia memadatkan hingga 1700 bunga lotus, jiwa surgawinya mulai merasa lelah. Merasakan kelelahan jiwa surgawinya, jantung Yang Xiaotian berdebar kencang. Namun, tidak ada jalan untuk mundur sekarang, dia hanya bisa terus maju. Ketika angkanya mencapai 1800, jiwa surgawinya mulai terasa seperti ditusuk jarum. Pada 1900, rasa sakitnya semakin hebat, seperti ribuan jarum yang menusuk secara bersamaan. Yang Xiaotian menggertakkan giginya dan terus menggunakan kekuatan jiwa surgawinya untuk memadatkan kekuatan langit dan bumi. Ketika ia mencapai 1950 bunga teratai, jiwa surgawinya merasa seolah-olah akan terbelah karena kesakitan. Raja dunia bawah dan ikan bawah menyaksikan dengan cemas Yang Xiaotian, yang pucat dan sangat menderita, merasa tak berdaya untuk ikut campur. Saat ia memadatkan teratai ke 1999, Yang Xiaotian merasa jiwa surgawinya akan meledak. Saat itu, dia ingin berhenti. Namun, dia tahu dia tidak bisa berhenti, jika dia berhenti, dia tidak akan mampu memadatkan teratai emas terkuat dan tidak dapat memanggil hujan suci keempat. Akhirnya, Gold Lotus melampaui angka 2000. Ketika teratai emas memadat hingga 2000, Yang Xiaotian merasa tidak mampu lagi memadatkan kekuatan langit dan bumi, seperti seseorang yang kelelahan hingga batas fisiknya, tidak mampu melangkah lagi. Yang Xiaotian terus melakukan kompresi tanpa henti. Berkat tekadnya yang luar biasa, akhirnya, jumlah teratai emas mencapai 2009. Satu lagi, hanya satu lagi, dan dia akan membentuk teratai emas terkuat di dunia. Namun Yang Xiaotian sudah merasa lemas. Berdengung. Ketika Yang Xiaotian mengerahkan seluruh kekuatan jiwa surgawinya, teratai emas terakhir akhirnya terwujud. 2010 bunga teratai. Saat teratai emas terakhir terbentuk, ke-15 teratai emas yang sebelumnya telah terkondensasi muncul bersamaan. Sebanyak 12.960 teratai emas muncul di bawah Yang Xiaotian, mengangkatnya. Cahaya mereka menerangi langit dan bumi, bahkan mengubah kabut kelabu di atas pulau hati surgawi menjadi emas. Berbagai macam dan 2960 tingkatan. Ini, Master Hantu Yin Yang dan ikan neter tercengang. Bahkan iblis penghancur langit pun tak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kekagumannya menyaksikan ini. Konon, teratai emas 1000 tingkat adalah yang terkuat di langit dan bumi, namun di sini mereka melihat satu dengan 12.960 tingkatan. Jauh melampaui 1000 tingkat. Raja dunia bawah sangat takjub. Saat Master Hantu Yin Yang dan ikan neter terkejut, awan petir berkumpul tinggi di atas, kubah langit terbuka sekali lagi, dan hujan suci keemasan mulai turun. Hujan suci. Sang guru hantu Yin Yang, ikan neter, mengamati turunnya hujan suci berwarna emas dengan tak percaya. Menyaksikan hujan suci keemasan ini, semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Hujan suci keemasan meresap sepenuhnya ke dalam tubuh Yang Xiaotian. Jiwa surgawi Yang Xiaotian yang sebelumnya kelelahan dipelihara dan perlahan diperbaiki, menghidupkannya kembali, dengan kekuatan hidup yang bersemangat memancar darinya. Sebuah kekuatan mendalam terbangun jauh di dalam diri Yang Xiaotian. Seluruh keberadaan Yang Xiaotian berubah secara fantastis, seperti sebuah dunia kecil yang mengalami metamorfosis yang luar biasa. Seiring berjalannya hari dan hujan suci berhenti, cahaya keemasan di tubuh Yang Xiaotian tetap bertahan untuk waktu yang lama.
Bab 1915, 14 tubuh suci yang menentang surga. Beberapa hari kemudian, cahaya keemasan di tubuh Yang Xiaotian memudar. Yang Xiaotian duduk bersila di atas teratai emas, seperti perwujudan langit dan bumi yang dipelihara di dalam teratai emas. Kekuatan misterius terpancar dari tubuhnya. Master Hantu Yin Yang, iblis penghancur langit, dan ikan neter semuanya terkejut. Tekanan ini sepertinya berasal dari segala sesuatu di bawah langit dan bumi, menyebabkan jiwa surgawi mereka merasa tertekan. Segera setelah itu, mereka melihat cahaya tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi terus-menerus memancar keluar, berkumpul di sekitar Yang Xiaotian. Apa ini? Mata Master Hantu Yin Yang melebar. Segala sesuatu adalah tubuh suci. Kata ikan neter dengan nada kagum dan terkejut. Segala sesuatu adalah tubuh suci. Tubuh suci penentang langit yang baru saja dikembangkan oleh guru suci mereka. Sebelumnya, guru suci mereka telah mencapai 13 tubuh suci penentang surga, dan dengan tubuh suci segala sesuatu ini, jumlahnya menjadi 14. 14 di antaranya, dan mereka adalah tubuh suci yang menentang surga. Dan yang terbaik di kelasnya. Master Hantu Yin Yang dan iblis penghancur langit sangat terkejut. Mereka benar-benar memahami kengerian dari 14 tubuh suci tingkat atas yang menentang surga. Pada saat itu, Yang Xiaotian tiba-tiba membuka matanya. Pada saat itu, langit dan bumi menjadi sangat jelas. Larangan susunan besar pulau kejam, yang sebelumnya tidak dapat ditembusnya, kini terlihat tanpa halangan apapun. Sepertinya pada saat itu, segala sesuatu di langit dan bumi tak dapat luput dari pandangannya. Yang Xiaotian berhasil menembus satu demi satu larangan formasi agung, hingga sampai ke ujung pulau hati surgawi. Setiap sudut pulau Heavenly Heart tampak di hadapannya. Segala sesuatu di dalam setiap susunan agung menjadi jelas. Bahkan selusin atau lebih bunga tanpa jiwa yang telah melarikan diri sebelumnya, dia dapat melihat dengan jelas di sudut mana mereka bersembunyi. Namun, yang mengejutkan Yang Xiaotian adalah bahwa monster tua iblis darah itu tidak berada di pulau hati surgawi. Dia memang menemukan wanita yang diduga sebagai murid Dewa Iblis Kegelapan, wanita itu saat ini terjebak di dalam sebuah formasi agung di Pulau Hati Surgawi. Yang Xiaotian mengalihkan pandangannya. Dia memberitahu semua orang bahwa monster tua iblis darah tidak berada di Pulau Hati Surgawi. Semua orang terkejut mendengar bahwa monster tua iblis darah tidak terjebak di Pulau Hati Surgawi. Bukan di Pulau Hati Surgawi. Kemana senior iblis darah pergi? Gumam Master Hantu Yin Yang pada dirinya sendiri. Namun, iblis penghancur langit merasakan perasaan tidak nyaman dan gelisah. Karena monster tua iblis darah tidak terjebak di Pulau Hati Surgawi, kemungkinan besar sesuatu telah terjadi. Jika tidak, dia tidak akan meninggalkan begitu banyak jimat pesan tanpa jawaban. Tentu saja, ada kemungkinan juga bahwa monster tua iblis darah telah menemukan rumput kehidupan abadi dan sedang mengasingkan diri, mengonsumsinya untuk kultivasi. Namun situasi seperti itu jarang terjadi. Berikan perintah, suruh semua orang mencari keberadaan iblis darah dengan sekuat tenaga, kata Yang Xiaotian kepada Master Hantu Yin Yang dengan suara berat. Seperti iblis penghancur langit, dia merasakan sesuatu telah terjadi pada monster tua iblis darah. Ya, Guru Suci, jawab Guru Hantu Yin Yang dengan tergesa-gesa. Pasukan kota Netherworld yang berjumlah 100 miliar jiwa telah tiba di benua Feiyang, dan kini tersebar di berbagai kekaisaran benua Feiyang. Master Hantu Yin Yang segera mengirimkan perintah untuk mencari dan menemukan keberadaan monster tua iblis darah. Yang Xiaotian merenung, mengingat kekuatan monster tua iblis darah, tidak banyak kekuatan yang mampu melukainya. Hilangnya monster tua iblis darah kemungkinan besar terkait dengan 8 Raja Mayat Iblis kuno agung dari wilayah Mayat Iblis dan Kera Pembawa Langit serta yang lainnya. Selain itu, 8 Raja Mayat Iblis kuno agung dan Kera Pembawa Langit serta binatang iblis kuno lainnya kini berada di benua Feiyang. Namun, jika hilangnya monster tua iblis darah itu terkait dengan mereka, pasti telah terjadi pertempuran besar sebelumnya, mustahil tidak ada saksi mata. Yang Xiaotian melirik wanita misterius yang terperangkap di dalam formasi besar di Pulau Hati Surgawi, berpikir sejenak, lalu bergerak ke arahnya melalui gerakan instan ruang waktu. Wanita misterius itu telah terperangkap di dalam Grand Array selama 2 tahun. Dia telah mencoba semua cara dan tetap tidak bisa membebaskan diri, bahkan ketika menggunakan teknik penghilangan gelap untuk meninggalkan Array, dia terpental kembali oleh kekuatan Array tersebut. Awalnya, dia mampu menjaga ketenangannya,
Tetapi seiring waktu, dia akhirnya merasa frustrasi. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, kekuatannya lenyap tanpa efek, karena Grand Arai tidak menunjukkan respons apapun. Saat dia merasa frustrasi, tiba-tiba, kilatan cahaya muncul di ruang di depannya, sesosok muncul di luar barisan. Melihat sosok berpakaian biru itu, Lan Ruyan terkejut, "Kau." Setelah itu, secercah harapan muncul di hatinya, dia tahu bahwa kedua tetua di samping pemuda ini sangat kuat, mungkin kedua orang itu dapat membantunya menghancurkan susunan tersebut. Dia menggigit bibirnya dan berkata, "Tuan muda, saya telah menyinggung perasaan Anda tadi. Saya harap Anda akan meminta kedua senior di samping Anda untuk membantu saya menghancurkan susunan ini. Jika mereka bisa membantuku menghancurkan susunan pertahanan dan menyelamatkanku, Ruyan pasti akan memberimu hadiah yang besar." Setelah berbicara, dia mengeluarkan sebuah vas giok. Di dalam vas ini terdapat 3 energi suci murni, lebih dari 600 napas, yang saya peroleh dari sebuah gua. Sebagai hadiah yang besar, saya dapat memberikan 3 energi suci murni ini kepada Anda. 3 ki suci murni. Yang Xiao Tian kebingungan. Dia tidak menyangka wanita ini memiliki begitu banyak 3 ki suci murni. "Memang, 3 ki suci murni," kata Lan Ruyan, lalu khawatir Yang Xiao Tian akan menolak, menambahkan, "Aku juga punya jurnal dari guruku, yang bisa kuberikan padamu. Tuanmu adalah Dewa Iblis Kegelapan." Hati Yang Xiao Tian bergetar, dia bertanya. Lan Ruyan hanya menggelengkan kepalanya, tanpa memberikan jawaban langsung. Karena dia tidak menjawab, Yang Xiao Tian tidak mendesak lebih lanjut tetapi mulai mengamati formasi agung. Beberapa saat kemudian, beberapa orang lainnya, termasuk Raja Dunia Bawah, juga bergabung dengan Yang Xiao Tian. Melihat iblis penghancur langit tiba, Lan Ruyan segera memohon, "Tolong, senior, bantu saya menghancurkan formasi ini." Namun begitu dia berbicara, dia melihat Yang Xiao Tian melambaikan tangannya, dan sebuah rune formasi arai sebesar gunung terbang keluar dari kehampaan. Mata Lan Ruyan terbelalak lebar, dia pernah melihat rune formasi arai yang besar sebelumnya, tetapi belum pernah melihat yang sebesar ini. "Ayo!" Pada saat itu, Yang Xiao Tian melambaikan tangan, dan rune formasi arai raksasa menghantam arai besar seperti gunung. Ledakan. Dengan raungan yang dahsyat, cahaya dari Grand Arai melonjak dan kemudian mulai menghilang seperti kabut. Lan Ruyan tak percaya, bahwa formasi agung yang telah ia perjuangkan selama bertahun-tahun begitu mudah dipatahkan oleh Yang Xiao Tian. Ia dengan hati-hati mengulurkan tangannya melewati formasi tersebut. Sebelumnya, hanya menyentuh tepi Grand Arai saja sudah membuatnya terpental dengan menyakitkan, tetapi kali ini, tangannya yang lembut tidak terpental. Dia sangat gembira, dengan hati-hati melangkah keluar dari dalam Grand Arai. Setelah sepenuhnya berada di luar jangkauan serangan, dia akhirnya menghela napas lega. "Terima kasih, Tuan Muda," kata Lan Ruyan dengan tatapan rumit kepada Yang Xiao Tian, lalu menyerahkan vas giok dan jurnal yang telah dijanjikannya. Meskipun enggan, dia dengan jujur memberikan barang-barang itu kepada Yang Xiao Tian. Akhirnya, Lan Ruyan berbicara lagi, "Tuan Muda, maukah Anda mempertimbangkan untuk menjual rumput wangi malam 7 warna kepada saya?" Selama bertahun-tahun, dia telah mencari rumput wangi malam 7 warna, tetapi tanpa hasil. Yang Xiao Tian menggelengkan kepalanya, "Rumput wangi malam 7 warna itu, sudah pernah kupakai." Saat ia mengambil rumput wangi malam 7 warna dari Taman Obat Kuil Dewa Kabut, ia telah menggunakannya untuk meracik pil Vajra, yang telah lama dikonsumsi dalam kultivasinya. Mendengar bahwa Yang Xiao Tian telah menggunakan rumput wangi malam 7 warna, Lan Ruyan menunjukkan ekspresi kecewa. "Apakah Anda akan meninggalkan Pulau Hati Surgawi, Tuan Muda?" "Saya ingin pergi bersama Anda." Lan Ruyan ragu sejenak sebelum berkata, tidak ingin terjebak lagi oleh larangan arai yang kuat di Pulau Hati Surgawi. Bab 1916, Kekaisaran Fei Yang. Baiklah, mendengar bahwa pihak lain ingin meninggalkan Pulau Hati Surgawi bersamanya, Yang Xiao Tian tidak menolak. Lagi pula, dia juga berencana meninggalkan Pulau Hati Surgawi untuk mencari monster tua iblis darah. Lan Ruyan, setelah mendengar Yang Xiao Tian setuju, dengan penuh rasa terima kasih berkata kepadanya, "Terima kasih, tuanku." Maka, Yang Xiao Tian dan yang lainnya terbang menuju bagian luar Pulau Hati Surgawi. Dalam perjalanan, Yang Xiao Tian dengan santai menangkap selusin bunga tanpa jiwa dan menanyakan kepada Lan Ruyan tentang monster tua iblis darah.
Ketika ditanya oleh Yang Xiaotian, Lan Ruyan mengingat, lebih dari 2 tahun yang lalu, aku memang merasakan kekuatan pertempuran besar, tetapi lokasi pertempuran seharusnya bukan di Pulau Hati Surgawi. Lokasinya jauh di sebelah tenggara Pulau Heavenly Heart. Di luar Pulau Heavenly Heart, di sebelah tenggara. Setelah mendengar itu, Yang Xiaotian mempercepat langkahnya, dan mereka semua terbang keluar dari Pulau Heavenly Heart, menuju ke arah tenggara. Di tepi lautan Hati Surgawi, mereka menyaksikan pemandangan kehancuran akibat pertempuran besar tersebut. Di wilayah laut ini, semua pulau hancur berkeping-keping, dan banyak bangkai makhluk laut masih mengapung di permukaan, jelas telah terbunuh oleh dampak kekuatan pertempuran. Yang Xiaotian mengulurkan tangan dan mengambil pecahan-pecahan pulau yang hancur itu ke tangannya, dengan hati-hati merasakan kekuatan penghancur yang dimilikinya. Namun, dia tidak merasakan kekuatan monster tua iblis darah atau aura apapun dari mayat iblis. Yang Xiaotian, Raja Dunia Bawah, dan Master Hantu Yin yang menggeledah sekeliling dengan sekuat tenaga, tetapi tidak menemukan jejak monster tua iblis darah atau aura mayat iblis. Jelaslah, pihak lawan telah menghapus sisa-sisa kekuatan pertempuran dari wilayah laut ini sebelum pergi. Dengan demikian, Yang Xiaotian tidak dapat memastikan apakah hilangnya monster tua iblis darah benar-benar perbuatan Raja Mayat Iblis kuno berkepala 8. Yang Xiaotian memperluas area pencariannya, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, Yang Xiaotian dan yang lainnya hanya bisa meninggalkan lautan Hati Surgawi. Tuanku, saya ada urusan mendesak yang harus saya selesaikan, jadi saya harus pergi sekarang, kata Lan Ruyan kepada Yang Xiaotian, lalu berterima kasih lagi, takdir mungkin akan mempertemukan kita kembali. Yang Xiaotian mengangguk. Lan Ruyan menghilang dalam sekejap mata, menerobos udara. Meskipun Lan Ruyan selalu mengenakan topeng kepala naga, Yang Xiaotian, setelah 4 kali dibaptis dengan hujan suci, mampu melihat menembus topeng tersebut dan menyaksikan penampilannya. Setelah dia pergi, Yang Xiaotian dan yang lainnya juga mengaktifkan pesawat ruang angkasa mereka untuk berangkat. Yang Xiaotian kini hanya bisa mengandalkan Master Hantu Yin yang untuk secara aktif mencari informasi tentang monster tua iblis darah. Sementara Master Hantu Yin yang menyuruh orang-orang untuk menanyakan tentang monster tua iblis darah, Yang Xiaotian mengeluarkan lebih dari 603 energi suci murni yang telah diperolehnya dari Lan Ruyan dan mulai berkultivasi. Setelah menyerap lebih dari 603 ki suci murni, jiwa surgawi Yang Xiaotian meningkat secara signifikan. Selain itu, semua tubuh sucinya juga mengalami kemajuan. Secara khusus, tubuh suci segala sesuatu yang baru dikembangkan terus menerobos ke lapisan ketiga. Pada tahun-tahun ini, berkat pengaruh cairan Buddha dan 3 ki suci murni, tubuh suci pembalik Yang Xiaotian juga berhasil menembus ke lapisan ke-11. Untungnya, alam suci memiliki harta karun seperti cairan Buddha dan 3 ki suci murni yang dapat meningkatkan semua tubuh suci. Jika tidak, jika dia harus mencari sumber daya kultivasi untuk setiap jenis tubuh suci, hanya mencari sumber daya untuk ke-14 tubuh suci penentang surga ini saja sudah akan membuatnya kelelahan. Setelah menyerap 3 energi suci murni, Yang Xiaotian mengeluarkan buku catatan yang diberikan kepadanya oleh Lan Ruyan dan mulai membaca. Meskipun Lan Ruyan tidak menyebutkannya, tuannya seharusnya adalah Dewa Iblis ke-8, dan mungkin dari buku catatan ini, dia bisa mempelajari beberapa informasi tentang Dewa Iblis bawaan. Yang Xiaotian membolak-balik halaman satu per satu. Tanpa disadari, dia membaca seluruh isi buku catatan itu. Buku catatan ini tidak menyebutkan apapun tentang Dewa Iblis bawaan. Dokumen itu hanya mencatat beberapa rahasia benua dan beberapa wawasan tentang budidaya. Yang Xiaotian menutup buku catatan itu dan mengeluarkan obat suci berusia 200 juta tahun dari tubuhnya, lalu mulai berkultivasi dengan meminumnya. Saat ini, dia masih memiliki 9 ramuan suci berusia 200 juta tahun yang tersisa. Dia perlu berkonsentrasi pada kultivasi untuk menembus ke alam suci surgawi. Di alam suci surgawi juga merupakan titik balik yang sangat penting. Begitu ia menembus alam suci surgawi, tubuh fisik dan jiwa surgawinya dapat diperkuat, dan umur hidupnya akan diperpanjang secara signifikan. Sementara Yang Xiaotian mengonsumsi dan memurnikan obat surgawi berusia 200 juta tahun, Guru Hantu Yin Yang dan yang lainnya dengan tekun mencari dan menanyakan tentang monster tua iblis darah, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Monster tua iblis darah tampaknya telah menghilang dari lautan hati surgawi. Namun,
Iblis penghancur langit percaya bahwa monster tua iblis darah belum mati. Dia mungkin terjebak di suatu tempat oleh Raja Mayat Iblis kuno berkepala 8. Dalam sekejap mata, lebih dari 1 dekade telah berlalu. Hanya tersisa 4 tahun lagi hingga Perang Suci 7 Benua. Pada hari itu, Yang Xiaotian, yang sedang berlatih di ruang rahasia pesawat ruang angkasa, mendengar suara retakan dari dalam tubuhnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya terang, aura kuat muncul secara alami. Sang guru hantu Yin Yang dan yang lainnya merasakan aura ini, awalnya terkejut, lalu gembira. Sang guru suci akhirnya berhasil menembus ke alam suci surgawi. Semua orang tahu pentingnya alam suci surgawi. Setelah berhasil menembus alam suci surgawi, seseorang dapat mengolah jalan suci, yang akan sangat meningkatkan kekuatan serangannya. Di alam suci, hanya mereka yang berada di atas Saint surgawi yang dihormati oleh keluarga dan sekte besar. Yang Xiaotian terus berlatih kultivasi selama beberapa bulan lagi sebelum berhenti. Setelah memurnikan ramuan surgawi berusia 200 juta tahun terakhir, dia berhasil menembus ke alam suci surgawi seperti yang diharapkan. Yang Xiaotian memeriksa tubuhnya secara internal dan menemukan bahwa setelah menembus ke alam suci surgawi, setiap urat suci tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga menjadi transparan. Bahkan kekuatan suci di dalam urat suci dan dantian pun benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, kekuatan suci berbentuk gas, tetapi sekarang telah mengembun menjadi bentuk cair. Setelah pemeriksaan internal, Yang Xiaotian keluar dari ruang rahasia. Master Hantu Yin Yang dan yang lainnya bergegas maju untuk memberi selamat kepada Yang Xiaotian. Apakah ada kabar tentang iblis darah? Tanya Yang Xiaotian. Belum. Iblis penghancur langit dan yang lainnya menundukkan kepala. Sudah lebih dari 1 dekade, namun masih belum ada kabar tentang monster tua iblis darah. Namun, benua Fei yang sangat luas, dan jika Raja Mayat Iblis kuno berkepala 8 bersembunyi, menemukannya akan sulit. Bagaimana dengan klan Iblis Malam Putih dan kuil Dewa Kabut? Yang Xiaotian mengubah nada bicaranya. Tidak ada kabar tentang klan Iblis Malam Putih, tetapi para ahli dari kuil Dewa Kabut dan Sekte Tianhe telah tiba di benua Fei Yang, jawab Master Hantu Yin Yang dengan cepat. Namun, setelah memasuki benua Fei Yang, Master Istana Dewa Kabut dan pemimpin Sekte Tianhe, bersama dengan anggota tingkat tinggi dari kuil Dewa Kabut dan Sekte Tianhe, menghilang. Kita masih belum dapat melacak keberadaan mereka secara pasti. Meskipun keberadaan Master Istana Dewa Kabut dan pemimpin Sekte Tianhe masih belum diketahui, kehadiran mereka di benua Fei yang tidak diragukan lagi ditujukan kepada Yang Xiaotian. Setelah berpikir sejenak, Yang Xiaotian berkata, mari kita pergi ke Kekaisaran Fei yang terlebih dahulu. Kekaisaran Fei Yang adalah kekaisaran terkemuka di benua Fei Yang. Perang Suci 7 Benua diadakan di Aula 7 Orang Suci di dalam Kekaisaran Fei Yang. Setelah mendengar keputusan Yang Xiaotian untuk pergi ke Kekaisaran Fei Yang, semua orang menjadi antusias dan menanggapi dengan penuh hormat. Maka, semua orang mengarahkan pesawat ruang angkasa menuju Kekaisaran Fei Yang. Dalam perjalanan menuju Kekaisaran Fei Yang, mereka menyadari bahwa rute tersebut dipenuhi dengan pesawat ruang angkasa, semuanya menuju ke Kekaisaran Fei Yang. Meskipun masih ada lebih dari 3 tahun tersisa hingga Perang Suci 7 Benua, kekuatan-kekuatan besar benua Fei Yang sudah menuju ke Kekaisaran Fei Yang. Tentu saja, selain pasukan dari benua Fei Yang, pasukan lain dari benua-benua sekitarnya juga berkumpul di Kekaisaran Fei Yang. Aku penasaran apakah guru akan muncul kali ini, pikir Yang Xiaotian, sambil menatap ke arah Kekaisaran Fei Yang. Bab 1917, Pewaris Suci Qian Ye. Selama bertahun-tahun, dia terus-menerus meminta orang-orang seperti guru hantu Yin Yang untuk mengumpulkan informasi tentang keberadaan tuannya, tetapi sejak tuannya, Taois alam semesta primordial, datang ke benua Fei Yang, dia pun menghilang. Dia belum muncul lagi sejak saat itu. Dia merasa bahwa tuannya akan muncul selama Perang Suci 7 Benua ini. Ketika Yang Xiaotian dan yang lainnya tiba di ibu kota Kekaisaran Fei Yang, mereka melihat berbagai macam kapal udara terparkir di depannya, yang sebagian besar milik kamar dagang utama di benua Fei Yang. Beberapa di antaranya merupakan anggota kamar dagang dari benua-benua sekitarnya. Ibu kota Kekaisaran Fei Yang adalah kota terpenting di benua Fei Yang. Ibu kota ini juga merupakan kota suci terkemuka dari 7 kota suci di benua tersebut dan merupakan kota dengan sumber daya kultivasi terkaya di benua Fei Yang. Di sini,
Hampir 90% dari kamar dagang super di benua ini berkumpul. Aula 7 orang suci terletak tidak jauh dari ibu kota Kekaisaran Feiyang, di pegunungan 7 orang suci. Yang Xiaotian menyimpan pesawat udaranya dan memasuki ibu kota Kekaisaran Feiyang bersama kerumunan orang. Guru suci, kami telah mengatur tempat tinggal, haruskah kami pergi ke sana terlebih dahulu? Guru Hantu Yin yang berkonsultasi dengan Yang Xiaotian. Dalam perjalanan ke sini, dia sudah memerintahkan anak buahnya untuk menyewa sebuah rumah mewah. Tidak perlu, mari kita pergi ke kamar dagang Feiyang dulu. Yang Xiaotian berpikir sejenak lalu berkata. Tubuh suci naga primordialnya sudah berada di lapisan ke-29, dan begitu ia menembus ke lapisan ke-30, ia dapat memurnikan dan mengasimilasi jantung naga leluhur naga hantu. Jadi ia ingin memeriksa apakah kamar dagang Feiyang memiliki obat surgawi klan Long yang dapat mempercepat pelatihan tubuh suci naga primordial. Selain itu, tubuh suci Dao surgawinya perlu mencapai lapisan ke-30 untuk membuka istana rahasia Dao surgawi di benua leluhur, dan kemudian menggunakan kolam darah istana rahasia Dao surgawi untuk mengatasi masalah evolusi garis keturunan Raja Dunia Bawah. Oleh karena itu, ia juga ingin memeriksa apakah kamar dagang Feiyang memiliki urat suci Dao tingkat tinggi untuk mempercepat pelatihan tubuh suci Dao surgawi. Maka, Yang Xiaotian dan para pengikutnya menuju ke kamar dagang Feiyang. Dalam perjalanan ke sana, ketika melewati sebuah toko permen, Raja Dunia Bawah berlari masuk, membeli 5 lollipop, dan memberikan satu kepada setiap anggota kelompok Yang Xiaotian. Ayah, ini dia. Raja Dunia Bawah memberikan permen lollipop kepada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian terkejut, lalu tersenyum sambil menjilat permen itu, tetapi rasanya tidak sama seperti di alam bawah, bahan-bahan yang digunakan di alam suci memang berbeda. Raja Dunia Bawah, mulai sekarang kau harus memanggilku kakak. Yang Xiaotian tertawa. Raja Dunia Bawah berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah, kakak, aku mengerti. Yang Xiaotian terdiam sejenak. Dia telah meminta Raja Dunia Bawah untuk mengubah cara memanggilnya berkali-kali sebelumnya, tanpa hasil, dan sekarang setelah dia benar-benar mengubahnya, itu membuat Yang Xiaotian sedikit tidak nyaman. Sambil memandang Raja Dunia Bawah, Yang Xiaotian tersenyum kepada ikan dunia bawah dan yang lainnya, Raja Dunia Bawahku telah dewasa. Semua orang tersenyum. Raja Dunia Bawah juga menyeringai lebar. Setelah berjalan beberapa saat, mereka melihat kamar dagang Feiyang di kejauhan. Lapangan di depan kamar dagang Feiyang sangat luas, dengan berbagai kendaraan mewah terparkir di setiap tempat kosong. Mereka bahkan melihat tunggangan yang sama hebatnya dengan binatang suci kuno naga singa putih. Singa naga putih berdiri di sana, dan semua binatang gunung di sekitarnya meringkuk ketakutan, meliriknya. Sejumlah ahli yang lewat juga memandang singa naga putih itu dengan ketakutan, berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Dari diskusi mereka, diketahui bahwa singa naga putih ini adalah tunggangan Kaisar Dinasti Suci Qianye. Mungkinkah Kaisar Dinasti Suci Qianye telah tiba? Singa naga putih ini memiliki garis keturunan yang cukup murni, jika dipanggang, pasti rasanya akan sangat lezat. Ucap Guru Hantu Yin yang sambil tersenyum, memandang singa naga putih itu. Master Hantu Yin yang berkata demikian dengan santai, tetapi singa naga putih segera menoleh, matanya menyala dengan api emas, menatap tajam ke arah Master Hantu. Namun, tepat ketika hendak menerkam Master Hantu, matanya tiba-tiba padam karena takut saat melihat Raja Dunia Bawah di samping Yang Xiaotian. Raja Dunia Bawah menatap singa naga putih, memancarkan aura neraka yang dahsyat, menyebabkan jantung singa naga putih bergetar. Belum pernah sebelumnya aku merasakan kecemasan sebesar ini. Yang Xiaotian dan para pengikutnya berjalan melewati singa naga putih. Singa naga putih berbaring dengan tenang di tempatnya, tidak berani bergerak. Yang Xiaotian masuk ke kamar dagang Feiyang. Sebagai kamar dagang terkemuka di benua Feiyang, aula utamanya sangat luas. Seluruh aula tersebut dapat menampung ratusan ribu orang tanpa berdesakan. Di dalam aula, setiap ruang perdagangan tertata dengan rapi. Saat Yang Xiaotian dan rombongannya mendekati balai perdagangan obat surgawi, pewaris suci dinasti suci Qianye juga berada di kamar dagang Feiyang, disambut hangat oleh sesepuh kamar dagang di dalam aula dalam. Singa naga putih adalah tunggangan pewaris suci. Singa naga putih adalah tunggangan Kaisar Qianye, tetapi ia mengizinkan pewaris suci untuk menungganginya, menunjukkan kemurahan hatinya. Apakah Yang Mulia pewaris suci ingin membeli 3 energi suci murni?
Tetua Kamar Dagang Fei Yang, setelah mengetahui niat pewaris suci, tersenyum kecut, sejujurnya, Yang Mulia, kami memang memiliki 3 energi suci murni, tetapi kami tidak menjualnya secara pribadi, hanya melalui lelang. Jika Yang Mulia ingin membeli, saya khawatir kami tidak memiliki wewenang, hanya presiden kami yang memiliki wewenang itu. Pewaris suci dinasti suci Qianye mengerutkan kening, kapan lelang Anda berikutnya? Saya khawatir itu akan terjadi sekitar 10 tahun kemudian, pikir orang tua itu, saya juga tidak yakin, itu hanya perkiraan. Bisa jadi 10 tahun, atau bisa jadi beberapa dekade, atau bahkan lebih lama lagi. Lalu, apakah kau memiliki urat suci Dao tingkat tinggi? Sang pewaris suci mengubah nada bicaranya. Memang benar. Tetua Kamar Dagang Fei Yang tersenyum, kamar dagang kami baru saja memperoleh urat suci Dao tingkat tinggi, dan kualitasnya sangat bagus. Wajah sang pewaris suci berseri-seri gembira, kalau begitu, aku akan mengambil urat suci Dao tingkat tinggi itu. Namun, urat suci Dao ini, karena kualitasnya, agak mahal, harganya 15 miliar. Tetua itu menjelaskan sambil tersenyum, tetapi untuk Yang Mulia, kami dapat menawarkan diskon 10 juta. 15 miliar. Ekspresi pewaris suci itu berubah tidak wajar. Meskipun sebagai pewaris suci dinasti suci Qianye, 15 miliar adalah jumlah yang sangat besar, dan kali ini dia hanya membawa 12 miliar. Tetua Chen, bukankah sebuah urat suci Dao tingkat tinggi dihargai 12 miliar? Namun ruangan Anda ingin menjualnya seharga 15 miliar. Tanya seorang guru di samping pewaris suci dengan dingin. Biasanya, 12 miliar sudah cukup, tetapi yang satu ini jauh melampaui kualitas biasa, jelas Tetua Chen dengan cepat, terlebih lagi, harga ini ditetapkan langsung oleh presiden kita. Sang pewaris suci berpikir, baiklah, simpanlah urat suci Dao tingkat tinggi ini untukku selama 3 hari, aku akan kembali dan membelinya dalam waktu 3 hari. Urat suci Dao berkualitas tinggi sangatlah langka, dan mungkin tidak akan ditemukan dengan kualitas seperti itu selama berabad-abad. Oleh karena itu pewaris suci berencana untuk mengumpulkan dana yang cukup dalam waktu 3 hari. Tetua Chen ragu-ragu, Yang Mulia, Anda tahu, urat nadi berkualitas itu langka, dan saya tidak memiliki wewenang untuk memesannya selama 3 hari. Sang pewaris suci berkata dengan dingin, jika ada orang lain yang mencoba membelinya, beritahu mereka bahwa itu diperuntukkan bagi pewaris suci dinasti suci Qianye, dan mereka harus mempertimbangkan konsekuensinya sebelum membeli. Bab 1918, membuatnya mengembalikan urat suci Dao tingkat tinggi. Setelah mendengar kata-kata Qian Yesein, Tetua Chen dari Kamar Dagang Fei Yang hanya bisa tersenyum getir. Selanjutnya, Qian Yesein meninggalkan Kamar Dagang Fei Yang bersama para bawahannya. Pada saat itu, Yang Xiaotian dan para pengikutnya juga keluar dari aula perdagangan obat surgawi dengan ekspresi kecewa. Meskipun Balai Perdagangan Obat Surgawi Kamar Dagang Fei Yang memiliki banyak obat surgawi langka, balai itu tidak memiliki apa yang dia butuhkan. Obat-obatan surgawi ini tidak terlalu efektif untuk tubuh suci naga primordial miliknya. Yang Xiaotian tiba di aula perdagangan Dao Holy Vein. Meskipun aula perdagangan Dao Holy Vein juga ramai, jumlah pengunjungnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan aula perdagangan obat surgawi. Setelah tiba, Yang Xiaotian langsung bertanya kepada staf apakah ada urat suci Dao tingkat tinggi. Para staf terkejut, urat suci Dao tingkat tinggi. Pada saat itu, Tetua Chen, yang baru saja kembali ke aula setelah mengantar Qian Yesein, mendengar Yang Xiaotian bertanya tentang urat suci Dao tingkat tinggi. Tuan muda ingin membeli urat suci Dao tingkat tinggi. Tetua Chen melirik Yang Xiaotian dan para pengikutnya, ruang kami baru saja memperoleh urat suci Dao tingkat tinggi, dan kualitasnya cukup bagus. Namun, harganya tidak murah, yaitu 15 miliar. 15 miliar. Master Hantu Yin yang juga mengerutkan kening ketika mendengar ini. Lagi pula, harga itu memang agak tinggi. Bolehkah aku melihat urat suci Dao tingkat tinggi itu? Namun, Yang Xiaotian merasa senang dan bertanya. Jumlah uang itu tidak berarti baginya. Tuan muda boleh melihatnya, tetapi kita juga perlu memeriksa apakah uang tuan muda cukup untuk membeli urat suci Dao tingkat tinggi ini, kata Tetua Chen sambil tersenyum. Jelas sekali, dia masih belum sepenuhnya percaya bahwa pemuda di hadapannya itu bisa mendapatkan 15 miliar. Lagi pula, bahkan Qian Yesein pun tidak bisa memproduksinya dan harus kembali untuk mengumpulkan lebih banyak lagi.
Yang Xiaotian tidak membantah dan mengeluarkan artefak surgawi ruang angkasa, lalu membukanya. Melihat tumpukan batu suci Dao tingkat rendah di dalam artefak surgawi ruang angkasa, Tetua Chen sangat terkejut, dan stafnya terdiam, memperkirakan jumlahnya sekitar 100 miliar. Bisakah aku melihatnya sekarang? Tanya Yang Xiaotian. Ya, ya. Tetua Chen kembali tenang dan segera memimpin Yang Xiaotian dan para pengikutnya ke aula dalam, lalu memerintahkan seseorang untuk mengambil artefak surgawi ruang angkasa yang berisi urat suci tingkat tinggi. Setelah mengambilnya, Tetua Chen membuka artefak surgawi ruang angkasa untuk mengungkapkan urat suci yang membentang lebih dari 10 mil, memancarkan aura roh kudus yang menakjubkan. Saluran suci diselimuti api merah menyala, menerangi aula dalam dengan terang. Sambil menatap urat suci Dao tingkat tinggi di hadapannya, Yang Xiaotian merasa gembira. Seperti yang disebutkan pihak lain, urat suci Dao tingkat tinggi ini memang memiliki kualitas yang sangat baik, jika diserap dan dikultivasi, efeknya akan 10% lebih baik daripada urat suci Dao tingkat tinggi biasa. Meskipun hanya 10%, itu sudah cukup langka. Aku akan mengambil urat suci Dao tingkat tinggi ini, kata Yang Xiaotian tanpa menawar harga. Setelah mendengar keputusan Yang Xiaotian, Tetua Chen ragu sejenak dan berkata dengan jujur, sejujurnya, Tuan Muda, sebelum Anda, Yang Mulia Qian Ye Sein juga berniat membeli urat suci Dao tingkat tinggi ini, tetapi beliau tidak memiliki cukup uang. Dia bahkan menyatakan bahwa kita harus menyimpan urat suci Dao tingkat tinggi ini untuknya, dan dia pasti akan kembali untuk membelinya dalam waktu 3 hari, memperingatkan konsekuensi yang mungkin terjadi jika orang lain membelinya. Kemudian dia menjelaskan, tentu saja, kebijakan kamar dagang kami adalah menjual kepada siapapun yang membayar lebih dulu, dan kami tidak akan mencadangkannya untuk siapapun. Namun, jika Tuan Muda ingin membeli urat suci Dao tingkat tinggi ini, itu mungkin akan menyinggung Yang Mulia Santo Qian Ye. Mendengar itu, Yang Xiaotian tersenyum, baiklah, aku mengerti. Kemudian dia mengeluarkan 15 miliar, aku akan membeli urat suci Dao tingkat tinggi ini. Melihat Yang Xiaotian masih bersikeras untuk membeli, Tetua Chen tidak membujuk lebih lanjut, karena dia telah menjelaskan situasinya dengan jujur, jika pihak lain tidak mengindahkannya, itu di luar kendalinya. Namun, ia penasaran dengan identitas pemuda itu, dan tak berani menyinggung perasaan Qian Ye Sein. Setelah Yang Xiaotian membeli urat suci Dao tingkat tinggi, dia tidak berlama-lama dan meninggalkan ruangan bersama yang lain untuk kembali ke tempat tinggal sewaan mereka. Pada saat itu, Santo Qian Ye dan para pengikutnya masih dalam perjalanan kembali ke dinasti suci Qianye. Jika Yang Mulia ingin membeli urat suci Dao tingkat tinggi, beliau dapat meminta Yang Mulia Raja untuk langsung mengirim seseorang untuk membelinya, saran seorang pengikut. Qian Ye Sein menggelengkan kepalanya. Meskipun dia adalah pewaris suci dinasti suci Qianye, dan ayahnya menghargainya, 15 miliar bukanlah jumlah yang kecil, dan dia tidak ingin bergantung pada ayahnya untuk segalanya. Di lelang kota naga suci, 1000 mulut 3 energi suci murni dilelang oleh Yang Xiaotian, itu benar-benar menjijikkan. Seandainya kau mendapatkan 1000 mulut 3 energi suci murni itu, pasti akan meningkatkan jiwa surgawimu, kata pengikut lainnya dengan marah. Qian Ye Sein berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan tanpa 1000 mulut 3 energi suci murni itu, aku pasti akan mengalahkan Li Chao dalam perang 7 benua suci yang akan datang, mengamankan tempat pertama dan menjadi putra 7 orang suci. Sambil berkata demikian, matanya menjadi dingin, adapun Yang Xiaotian, aku akan menghadapinya selama perang suci. Setelah kembali ke dinasti suci Qianye, Santo Qian Ye mempertimbangkan situasi tersebut dan menjual beberapa barang berharga. Setelah mengumpulkan 15 miliar, dia, bersama para pengikutnya, kembali ke kamar dagang Fei Yang pada sore harinya. Saat ia dengan antusias tiba di kamar dagang Fei Yang untuk membeli urat suci Dao tingkat tinggi itu, Tetua Chen menyambutnya dengan tatapan meminta maaf, Yang Mulia. Tak lama setelah Anda pergi pagi ini, seorang pemuda telah membeli urat suci Dao tingkat tinggi itu. Apa yang kau katakan? Qian Ye Sein tidak percaya, lalu berkata dengan marah, siapa yang membeli urat suci Dao tingkat tinggi itu? Aku tidak tahu namanya, jawab Tetua Chen, aku sudah memberitahunya bahwa urat suci itu ditujukan untuk Yang Mulia, tetapi dia bersikeras untuk membelinya. Dia menjelaskan lebih lanjut, seperti yang Anda ketahui, menurut peraturan kamar dagang kami, jika pelanggan ingin membeli, kami tidak berhak untuk menghentikan mereka.
Wajah Qian Yesein memerah saat dia bertanya, seperti apa rupanya. Tetua Chen tidak menyembunyikan apapun dan menggambarkan penampilan serta pakaian yang Xiao Tian secara detail. Salah seorang pengikut Qian Yesein yang menghadiri lelang kota naga suci berbisik dengan yakin, pasti Yang Xiao Tian. Apa? Yang Xiao Tian. Semua orang terkejut. Bahkan Tetua Chen pun sangat terkejut. Pasti dia. Tanya pengikut itu dengan cemas, apakah dia punya 4 pengikut. Satu memakai topeng dan yang lainnya seorang anak laki-laki. Ya, Tetua Chen mengingat dan mengangguk. Tidak diragukan lagi, itu Yang Xiao Tian. Seru pengikut itu dengan penuh semangat. Kemarahan membara di hati Qian Yesein, di lelang kota naga suci, Yang Xiao Tian berulang kali menentang dinasti suci Qianye, melelang sejumlah obat surgawi 200 juta tahun dan 1000 mulut 3 ki suci murni yang seharusnya menjadi miliknya. Sekarang, di kota Kekaisaran Feiyang, dia telah memperoleh urat suci Dao tingkat tinggi. Mencari kematian, geramnya. Dalam hal ini, dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Cari tahu di mana Yang Xiao Tian sekarang. Dia memerintah dengan marah, suruh dia mengembalikan urat suci Dao tingkat tinggi itu kepadaku. Jika tidak,